Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama praktikan M. Samil Indra dengan NIM 0805 1282 126044 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di video ini saya akan membuat laporan akhir saya guna melengkapi laporan dari praktikum mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi pengenalan dan pengundian data citra. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai data citra. Citra merupakan salah satu dari beragam hasil proses penginderaan jauh. Penginderaan jauh secara umum didefinisikan sebagai ilmu untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu objek, target, sasaran ataupun daerah atau wilayah dan fenomena tanpa menyentuh atau kontak langsung pada objek tersebut. Citra merupakan suatu gambaran yang terekam oleh sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa. Oke, di sini kita akan mengunduh 3 data citra satelit yang diantaranya pertama data citra satelit Sentinel, yang kedua data citra satelit Landsat, yang ketiga data citra satelit Aquamodis. Oke, kita akan mengunduh yang pertama data citra satelit Sentinel dan data citra satelit Landsat. Langkah pertama, di sini saya sudah buka Google Chrome, kemudian kita buka website namanya USGS, kita ketik USGS, lalu kita enter. Oke, sudah muncul, lalu kita pilih App Explore. Tunggu sebentar. Oke, begini tampilan dari website USGS. Langkah pertama, sini saya akan login terlebih dahulu ke websitenya. Oke, di sini saya sudah membuat akun pada website USGS ini. Seperti ini contohnya sudah muncul dengan username itu Indra MS. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk ke akun saya, websitenya Indra MS dengan username-nya. Di sini kita akan mengunduh data citra satelit Landsat terlebih dahulu. Di sini kita pilih ini, kita ganti dari picture ke pad and row. Nah, untuk mencari pad and row-nya sendiri, kita searching lagi di Google. Kita cari pad and row Indonesia, kemudian kita pilih ini. Oke, di sini ada gambaran masing-masing kode wilayah pad and row yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memilih kode wilayahnya itu, pad and row-nya itu adalah wilayah Palembang, yaitu P-nya 124 dan row-nya itu adalah 62. Lalu kita ketik di sini pad-nya itu 124, lalu row-nya itu 62. Lalu kita klik show. Tunggu sebentar. Oke, di sana sudah tertanda lokasinya itu di Kota Palembang. Oke, kemudian di sini kita pilih poin, dan ini pilih poin tadi sebelumnya ya. Lalu kita di sini pilih poligonnya. Ini sudah muncul koordinat lokasi dari Kota Palembang. Kemudian di sini kita ke data range atau jangka waktu pengambilan data atau pengunduhan data citra ini. Kemudian kita masuki tanggalnya. Di sini saya memilih tanggal bulan Agustus tahun 2021, tanggal 1. Sebentar, saya ganti saja ke bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2021 saya pilih, kemudian Oktober 2021 sampai akhir bulannya. Oke, kemudian kita lanjut ke dataset. Nah, pertama di sini kita akan mengunduh data citra satelit Landsat. Kita pilih Landsat. Oke, sebelum kita lanjut,
saya akan menjelaskan sedikit apa itu citra satelit Landsat. Citra satelit Landsat merupakan salah satu contoh data citra. Data citra Landsat merupakan data citra satelit yang dihasilkan oleh satelit Landsat, yaitu salah satu satelit sumber daya alam yang dikembangkan oleh NASA dan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Citra satelit Landsat adalah salah satu citra satelit sumber daya alam yang mempunyai resolusi spasial 30 x 30 meter kecuali satuan inframerah thermal dan merekam dalam 7 saluran spektral. Untuk representasi lokasi dari data citra satelit Landsat ini sendiri, untuk representasi lokasi dari citra satelit Landsat ini sendiri yaitu 16 hari sekali. Oke, di sini kita pilih citra satelitnya yaitu Landsat, lalu kita pilih bagian Landsat Collection to level 1, lalu kita pilih Landsat 89 ini, kita centang, kemudian kita lanjut ke result. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah ada muncul data citranya, hanya satu. Biasanya ada banyak, tapi di sini hanya muncul satu. Kita buka dulu data citranya. Oke, di sini sudah muncul data citranya dari data citra satelit Landsat. Untuk WRS pad ini sendiri 124 dan WRS RAW nya 062. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih bagusnya mengambil data citra yang terbaik dari data citra yang ada ini. Kan misalnya itu ada 3 data citra satelit. Nah, kita bingung nih mana mau milih mana. Nah, untuk memilih data citra satelit yang terbaik itu kita perhatikan dari land cloud covernya ini. Nah, atau tutupan awannya. Semakin kecil land cloud cover atau tutupan awannya, semakin bagus juga atau semakin baik juga data citranya tersebut. Di sini data citranya hanya ada satu, jadi saya akan memilih hanya yang ini karena yang muncul hanya satu. Lalu di sini kita bisa klik unduh. Oke, di sini kita bisa mengunduh. Kita pilih crowd option. Nah, di sini kita bisa mengunduh data citranya. Lalu kita bisa klik bagian ini. Kita klik unduh. Oke, setelah selesai data citra Landsat tadi, kita balik. Kita lanjut ke data citra Sentinel. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan mengunduh data citra Sentinel. Oke, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Di sini kita akan memilih, di sini kita ganti dari picture ke pad and row. Kita masukkan pad yang tadi 124 dan row-nya itu 62. Lalu kita klik show. Oke, sudah muncul. Lalu kita pilih jangka waktunya ini saja. Data range-nya untuk wallpaper sudah. Oh ya, untuk wallpaper kita ganti ke wallpaper range itu 0 sampai 30%. Untuk result optionnya ini. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian pemilihan dataset. Oke, di sini kita akan memilih data citra satelit yaitu Sentinel. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu citra satelit Sentinel. Citra satelit Sentinel adalah citra satelit dengan resolusi spasial sedang dengan SWOT yang lebar. Represent di lokasi yang sama pada citra satelit Sentinel ini yaitu 5 hari sekali. Berbeda seperti citra satelit Landsat tadi yang represent lokasinya yaitu 16 hari sekali, dan dapat digunakan untuk mengkaji monitoring tutupan lahan termasuk vegetasi, tanah dan air, juga jaringan air dan area pantai. Oke, kita lanjut. Di sini kita pilih
citra satelit Sentinel, lalu kita pilih centang ini Sentinel 2, lalu kita klik centang itu, lalu kita pilih result. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul satu data citranya, sama seperti tadi muncul satu data citra. Biasanya juga muncul banyak data citra. Di sini saya akan memilih yang ini hanya satu. Kita periksa data citranya. Oke, di sini untuk ke covernya sendiri itu 6. Nah, jadi ini adalah data citra yang bagus untuk digunakan. Lalu kita klik silang aja ini, lalu kita pilih unduh sama seperti tadi. Nah, kita bisa pilih sini opsinya, kita bisa unduh keduanya. Lalu kita klik download semuanya. Dan untuk pengunduhan data citra Sentinel ini sudah selesai. Baiklah, kita lanjut ke pengunduhan data citra Aquamodis. Baiklah, kita lanjut ke pengunduhan data citra Aquamodis. Oke, di sini saya sudah membuka searching baru di Google Chrome. Kemudian di sini kita akan searching yang namanya website Ocean Color. Lalu kita klik enter. Oke, lalu kita pilih NASA Ocean Color. Lalu kita klik itu. Oke, begini tampilan dari website Ocean Color yang kepemilikan itu ada pada NASA dan dikembangkan oleh NASA. Oke, di sini kita akan mengunduh data citra satelit Aquamodis. Berikutnya kita pilih data. Lalu di sini bisa ada dua pilihan, pencarian data. Ada level 1 dan 2 ini dan level 3. Tapi di praktikum kemarin kita memilih pencarian data itu di level 3. Kita klik yang ini. Oke, sudah muncul tampilannya. Oke, di sini kita menggunakan produk statusnya standar, dan untuk sensor itu citra satelit Aquamodis. Oke, sebelum kita lanjut ke praktiknya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu citra satelit Aquamodis. Citra satelit Aquamodis adalah instrumen yang beroperasi tidak hanya pada satelit Aqua namun juga pada Terra. Dan tadi kita juga lihat di sini Aquamodis dan juga ada Terra Modis. Dan satelit ini memiliki lebar sapuannya sebesar 2330 km dan memotret seluruh permukaan bumi dalam 1 atau 2 hari. Oke, kita lanjut. Untuk di sini kita pilih produknya itu klorofil. Sebentar, kita pilih produknya itu. Oke, kita pilih chlorophyll concentration dan di sini daily atau periodenya. Nah, di sini kita pilih periodenya itu per bulan. Nah, resolusi 4 km dan di sini kita ganti tanggalnya. Di sini saya akan memilih tahunnya itu 2021 dan bulannya itu Maret. Kita pilih tanggal 1. Oke. Di sini saya buat jangka waktunya itu kan tadi periode itu per bulan, jadi saya buat jangka waktunya itu per bulan. Kita gantiin tahunnya 2021, lalu kita pilih tanggal 31. Oke, ini sudah benar semua periodenya. Oke, lalu kita pilih extra or download L3 data ini. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul. Untuk standar ini sudah benar sensor Aquamodis. Untuk produknya chlorophyll concentration, untuk periodenya per bulan.
dan resolusi 4 km, dan untuk jangka waktunya 1 bulan sesuai dengan periodenya. Lalu di sini untuk yang ini kita jangan lupa untuk checklist seluruhnya. Untuk tipenya ini checklist, dan checklist. Lalu ini untuk data replay metodenya ini kita pilih download. Lalu kita klik download. Oke. Di sini kita bisa memilih salah satu. Di sini kita pilih bagian nomor, bagian di tengah. Lalu kita pergi ke websitenya. Oke, di sini diminta masukkan website ini apa? Di sini muncul pas saat kita mau mengunduh data citra Aquamodis tadi yang konsentrasi klorofil. Di sini muncul data login. Di sini saya sudah membuat website. Di sini saya sudah membuat akun dari website ini. Dengan username itu Indra MS juga. Lalu kita klik login aja, tinggal. Jika kita belum bisa mengunduh data citra tadi, maka kita harus membuat akun dulu pada website ini, AirData login ini, AirData ini. Oke, secara otomatis dia mengunduh data citra ini, terunduh data citra Aquamodisnya. Oke, seperti itu. Lalu kita balik saja, ini silang, kita balik. Oke, berikutnya di sini kita akan mengambil produknya itu si surface temperature. Di sini kita akan pilih yang daytime, di siang hari. Jika untuk si surface temperature yang bawah ini itu pada malam hari, kita pilih yang siang hari. Lalu untuk jangka waktunya saya tidak ubah, tetap seperti ini. Untuk periode yang per bulan, lalu kita pilih extra or download L3 data. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul. Kemudian kita jangan lupa juga untuk checklist tipenya ini, kita checklist semua. Oke, sudah di checklist semua. Kemudian kita klik download. Lalu kita pilih datanya, yaitu yang di tengah ini, link di tengah. Kita tunggu sebentar, maka otomatis dia terunduh. Bisa kita lihat di bawah ini, datanya terunduh. Untuk data dari citra satelit Aquamodis ini tidak terlalu besar-besar. Tadi ada yang 20 MB dan juga 30 MB. Baiklah, demikian pengulasan pembelajaran praktikum pada minggu lalu, mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi pengenalan dan penggunaan data citra. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.